Tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih atau pencoklitan untuk Pilkada 2024 Kabupaten Bovendigul telah mencapai 98%. Kegiatan jalan santai sebagai bentuk sosialisasi Pilkada yang dilakukan KPUD Bovendigul kurang berdampak dan terkesan terlambat. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Senin 22 Juli 2024, bersama saya Fernando Kakurung. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bovendigul menggelar kegiatan jalan santai bersama masyarakat sekaligus sosialisasi tahapan pencoklitan dan pencalonan kepala daerah di halaman kantor Bupati. Sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pemilih tentang pencocokan dan penelitian data pemilih yang akan berakhir pada 24 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bovendigul berupaya menarik minat masyarakat dengan berbagai cara dalam rangka menyampaikan tahapan persiapan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah tahun 2024. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah jalan santai yang melibatkan seluruh masyarakat Bovendigul. Rute jalan santai ini dimulai dari titik start depan kantor KPU dan berakhir di halaman kantor Bupati Bovendigul, menarik animo masyarakat cukup banyak dalam mengikuti kegiatan tersebut. Ketua KPUD Bovendigul, Adrianus Paulus Kairen Oropka, mengapresiasi antusias masyarakat pada kegiatan jalan santai. Kesempatan itu Ketua KPU menyebut sesuai dengan jadwal tahapan PKPU nomor 2 tahun 2024, pihaknya telah melakukan pemutahiran dan penyusunan data pemilih, di mana saat ini sedang berlangsung pencocokan dan penelitian data pemilih yang berjalan selama 1 bulan dari tanggal 24 Juni dan akan berakhir pada 24 Juli mendatang. Mengingat waktu normal pencoklitan yang tinggal hitungan hari, Paul Oropka mengajak masyarakat, terutama yang usia memilih, untuk berpartisipasi aktif, mendatangi petugas atau melapor ke kantor KPU jika merasa diri belum terdata oleh petugas pemutahiran data. Sesuai dengan jadwal tahapan PKPU 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah, yang mana tahapan yang telah kita laksanakan yaitu tahapan pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Dalam jadwalnya ditetapkan dari tanggal 31 Maret sampai dengan tanggal 22 September. Dan jadwal pencoklitan yang telah kita laksanakan dan sedang juga kita laksanakan dari tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli. Ketua KPU Bovendigul lanjut menjelaskan setelah tahapan pencoklitan berakhir pada 24 Juli akan dilanjutkan dengan tahapan pencalonan, di mana pengumuman pendaftaran bakal calon akan dilakukan pada 24 sampai dengan 26 Agustus 2024. Selanjutnya masuk pada tahapan pendaftaran pada 27 sampai dengan 29 Agustus. Sesuai jadwal pelaksanaan, 27 Agustus hingga 21 September akan dilakukan verifikasi dan penelitian administrasi bakal calon kepala daerah. Untuk itu, Ketua KPU Bovendigul mengajak seluruh masyarakat bersama-sama mengawal jalannya tahapan pesta demokrasi ini sehingga berjalan sesuai dengan aturan dan harapan seluruh masyarakat Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Sementara itu, tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih untuk Pilkada 2024 Kabupaten Bovendigul telah mencapai 98%. Sementara masih menyisakan 2 distrik besar yaitu Mandobo dan Jair. Kini petugas Pantarlih sementara menginput data pemilih ke dalam aplikasi e-coklit. Tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih atau pencoklitan akan berakhir beberapa hari ke depan, yaitu pada tanggal 24 Juli 2024. Di mana pada tahapan ini KPU Bovendigul memastikan telah mencapai 98% mengcover seluruh distrik dan kampung.
Sementara masih menyisakan 2 distrik besar yaitu Mandobo serta Jair, dan kini petugas Pantarli sementara menginput data pemilih ke dalam aplikasi e-Coklik. Kepastian ini disampaikan Komisioner KPU Bovendigul Bidang Data dan Informasi Wilhelmina Kandam. Menurutnya dalam tahapan pencoklitan ditemukan banyak pemilih pemula yang belum memiliki kartu tanda penduduk dengan alasan habisnya kepingan KTP dan tinta ribon pada Dinas Dukcapil Bovendigul. Padahal KTP merupakan persyaratan utama saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS, sehingga pihak KPU meminta Dinas Dukcapil untuk mengeluarkan surat keterangan bagi mereka yang hendak mengurus kartu tanda penduduk, sehingga bisa digunakan untuk menyalurkan hak suaranya. Data serta informasi ini seperti apa sejauh ini? Iya, jadi kita informasikan bahwa proses pencoklitan sudah dilaksanakan sejak tanggal 24 Juni dan akan berakhir di tanggal 24 Juli. Satu bulan proses pencoklitannya. Baik Ibu, dari hasil pelaksanaan kemarin itu untuk di lapangan sendiri bagaimana pantauan Ibu sendiri? Ya, berdasarkan hasil pantauan kami di lapangan dalam proses pencoklitan sudah berjalan di 20 distrik, 112 kampung, dan sudah mencapai 98%. Sekarang dari setiap distrik sudah selesai, distrik-distrik yang luar, lalu sudah mereka dalam rekapan pencoklitan. Sementara itu tahapan pencoklitan di distrik Jair yang tergolong jumlah penduduknya cukup banyak, terutama bagi mereka yang ber-KTP luar Bovendigul, dijelaskan Mina Kandam, pihaknya mengakomodir pemilih yang memiliki KTP Bovendigul dan kabupaten lain yang masuk di wilayah Provinsi Papua Selatan. Karena pilkada ini hanya untuk pemilihan kepala daerah, bupati, dan gubernur. Sementara bagi mereka yang ber-KTP luar Papua Selatan tidak diakomodir dalam DPT. Di sisa beberapa hari ke depan, Komisioner KPUD Bovendigul ini meminta partisipasi aktif masyarakat untuk bisa tercoklit. Karena jika tidak terdaftar, maka yang bersangkutan dipastikan tidak dapat menyalurkan hak suaranya untuk pemilihan Bupati Bovendigul maupun Gubernur Papua Selatan pada 27 November mendatang. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Bapak, Mama, dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini Bapak, ini Ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Target sudah masuk dalam sistem. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda.
bahasa asing. Karena makna yang hilang, manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama. Kita kembali ke info selanjutnya. Pelaksanaan kegiatan jalan santai dan sosialisasi yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Bovendigul baiknya dilakukan pada tahap awal pencoklitan. Penilaian ini disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bovendigul, Bernardus Warumop. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bovendigul, Bernard Warumop, beranggapan keputusan KPUD untuk menggelar jalan santai sebagai bentuk sosialisasi pilkada kurang memberikan dampak yang diharapkan, atau dengan kata lain kurang efektif dalam memasyarakatkan pilkada dan terkesan terlambat. Menurutnya sosialisasi semacam ini harusnya dimulai sejak awal tahapan pelaksanaan pencoklitan agar masyarakat lebih antusias dalam mendaftar sebagai pemilih. Bawaslu melihat kegiatan jalan santai ini tidak memberikan dampak sosialisasi yang diharapkan kepada masyarakat dan pelaksanaannya tidak tepat waktu. Kalau menurut saya untuk sosialisasi ini memang sudah bagus, hanya cuma kurang tepat waktu. Makanya kan dari awal toh yang tadi saya sampaikan, supaya kita bikin supaya masyarakat, pandangan umum publik ini bisa lihat, supaya mungkin dengan sisi itu mereka bisa datang ke petugas coklit atau bisa antar diri untuk data mereka bisa didata untuk masukkan ke dalam DPT atau pencoklitan. Bernard juga menyebut sosialisasi tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi harus lebih intens dilakukan kepada pemilih pemula. Karena masih banyak pemilih pemula yang belum mendaftarkan diri sebagai pemilih, sehingga perlu adanya upaya lebih dalam sosialisasi ini. Ketua Bawaslu Bovendigul menekankan tahapan sosialisasi pilkada haruslah tepat waktu dan intensif untuk memastikan partisipasi maksimal dari masyarakat serta membangun kesadaran politik yang lebih baik di tingkat lokal. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu Bovendigul berkomitmen untuk terus memberikan evaluasi dan masukan konstruktif guna meningkatkan efektivitas sosialisasi pilkada di daerah ini serta memastikan proses demokrasi berjalan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama, kita beralih ke berita lainnya. Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Bovendigul, Untung Gultom, mengungkapkan temuan BPK yang signifikan dalam hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023. Terindikasi masih banyak temuan dan opini yang belum mengalami perubahan di jajaran organisasi perangkat daerah Bovendigul. Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Bovendigul, Untung Gultom, kembali menyoroti beberapa masalah krusial dalam laporan BPK terbaru. Menurutnya, temuan-temuan yang terdapat dalam laporan tersebut menunjukkan adanya kelemahan yang masih belum terselesaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untung Gultom menegaskan pentingnya pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran pemerintah untuk tahun anggaran 2023.
karena hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih banyak temuan yang belum terselesaikan. Berbicara pertanggungjawaban berarti seluruh kepala perangkat daerah harus mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah digunakan pada tahun 2023. Pelaksanaan anggaran tahun 2023 bertanggung jawab. Berarti kalau bicara tentang bertanggung jawaban, berarti Bapak Ibu sekalian, terutama kepala dinas, badan, dan lain-lain, bertanggung jawabkan anggaran uang yang Anda sudah pakai di tahun 2023. Itu yang kami bahas dalam pembahasan badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah. Isinya seperti ini, yang ringan-ringan. Ini sebenarnya berupa formalitas, tapi kalau kita masuk ke dalam terlalu banyak temuan dari badan pemeriksa keuangan. Hasilnya apa? Opininya sama dengan yang dulu tidak berkembang. Wajar dengan pengecualian, hampir disclaimer. Saya akan bacakan. Untung Gulto menjelaskan beberapa temuan utama termasuk pengelolaan anggaran yang belum efektif, kurangnya transparansi dalam penggunaan dana publik, serta penanganan yang lambat menjadi rekomendasi yang diberikan sebelumnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Opini yang diberikan oleh BPK juga masih menunjukkan adanya ketidakberisan dalam pengelolaan keuangan daerah yang belum menunjukkan perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Masih terdapat berbagai kelemahan dan opini yang belum mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan perlu adanya peningkatan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran di jajaran pemerintah daerah Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Target sudah masuk dalam sistem. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan.
sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Setelah melakukan evaluasi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bovendigul memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2000. Dengan waktu yang sangat singkat ini, maka Bupati segera memerintahkan inspektorat Badan Anggaran merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan penganggaran pada belanja, hendaknya meminimalisir belanja perdagangan dinas dan aset. Belanja yang diprioritaskan pada kegiatan sosial, pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta kesejahteraan masyarakat, tentu juga kesejahteraan pegawai sesuai arahan Badan Pemeriksa Keuangan dalam LHP. Yang dilakukan kepada akhir pembahasan antara keuangan daerah sesuai temuan BPKRI perwakilan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2000. dengan waktu yang sangat singkat ini, maka Bupati segera memerintahkan inspektorat Sementara itu Bapak Mama, Kepala Badan Pusat Statistik Bovendigul Novita Damayanti mengungkapkan beberapa kendala yang sering dihadapi pihaknya dalam melaksanakan kegiatan sensus maupun survei di lapangan. Sulitnya menghadapi masyarakat sebagai responden merupakan tantangan yang sering dihadapi dan bisa menghambat proses pendataan yang dilakukan BPS. Badan Pusat Statistik merupakan lembaga non-kementerian dan diatur berdasarkan undang-undang sebagai penyelenggara statistik dasar. Tugasnya menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat yang didapatkan melalui sensus ataupun survei.
di mana sensus dilaksanakan 10 tahun sekali, diantaranya sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi, serta kegiatan survei yang dilakukan di waktu berbeda, yaitu bisa seminggu sekali, 3 bulan sekali, hingga 6 bulan sekali. Namun dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, BPS seringkali mendapatkan tantangan atau kendala di lapangan. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik Bovendigul, Novita Damayanti. Menurut Novita, sulitnya menghadapi masyarakat sebagai responden merupakan tantangan yang sering dihadapi pihaknya, dan hal ini bisa saja menghambat proses pendataan yang dilakukan. Padahal data dari masyarakat sangat penting bagi pemerintah untuk bagaimana mengetahui jumlah penduduk hingga perekonomian masyarakat yang ada di kabupaten, distrik, maupun kampung. Nah, kalau tantangan yang paling besar di lapangan itu yang pertama adalah penerimaan masyarakat. Sebenarnya, penerimaan masyarakat sebagai responden survei atau sensus kami. Nah, penerimaan itu sebenarnya kalau seandainya informasi terkait survei apa yang akan kami lakukan itu tersampaikan ke masyarakat sebenarnya tidak masalah. Cuma masalahnya kami di BPS ini mungkin sebelumnya belum maksimal sosialisasinya. Surveinya mau bikin apa? Contohnya yang sedang kami lakukan ini adalah survei ekonomi pertanian. Ya, survei ekonomi pertanian itu lanjutan kegiatan dari sensus pertanian. Jadi namanya juga survei ekonomi pertanian. Kami mendata terkait kegiatan pertanian untuk mengambil atau memperoleh data-data bagaimana neraca ekonomi yang dikeluarkan untuk kegiatan pertanian oleh masyarakat. Itu yang kami lakukan masih dalam bulan ini, di bulan Juli 2024. Nah, beberapa hal yang kami ketemukan itu di lapangan. Yang pertama, masyarakatnya susah ditemui karena kan respondennya adalah teman-teman bapak-bapak ibu orang yang petani, yang orang buka kebun di kebunnya itu kan biasanya pergi pagi subuh, pulangnya malam. Nah, itu kami responden kami kesulitan untuk ketemu. Bagaimana kita mau ketemu kalau responden kita itu datangnya pagi, bapak dan pulang baru malam. Sedangkan sampai sore responden kami kan harus ke responden yang lainnya. Mungkin itu salah satu kendalanya. Novita lanjut menjelaskan beberapa hal yang ditemukan saat pelaksanaan survei di lapangan adalah masyarakat susah untuk ditemui, di mana kebanyakan masyarakat adalah petani yang bekerja dari pagi hingga malam, sehingga pegawai maupun mitra kerja BPS tidak dapat menunggu dan harus melanjutkan pendataan di tempat lain. Satu hal lagi yang harus dipahami adalah kegiatan sensus maupun survei yang dilakukan BPS tidak memberikan bantuan langsung seperti BAMA ataupun uang. Survei dilakukan BPS di bulan Juni adalah survei ekonomi pertanian yang merupakan lanjutan dari sensus pertanian, di mana BPS mendata terkait kegiatan pertanian masyarakat sehingga data yang diambil seputar pertanian. Hal ini dilakukan agar memperoleh data yang valid untuk bagaimana menentukan neraca ekonomi kegiatan pertanian masyarakat. Kepala BPS berharap ke depan masyarakat bisa menerima kedatangan pegawai atau mitra kerja BPS, karena data yang diambil adalah bukan untuk kepentingan BPS, melainkan untuk kepentingan masyarakat. Karena dengan data tersebut, pemerintah daerah bisa mengetahui apa yang ada pada masyarakat, sehingga perencanaan program pembangunan dilakukan tepat sasaran dan maksimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat di suatu wilayah tertentu. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.